Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saleha, NIM 23141072, mahasiswa program studi pendidikan biologi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kesenjangan sosial ini disebut juga sebagai ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial ini kita bisa menjumpainya di lingkungan sekitar kita. Misalnya, gaya hidup antara keluarga ekonomi atas atau kaya dengan gaya hidup antara keluarga ekonomi bawah atau miskin. Nah, kesenjangan pendidikan adalah distribusi sumber daya akademis yang tidak merata, misalnya pendanaan sekolah, guru, buku, dan teknologi yang berkualitas dan berpengalaman. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor pendorong dari kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Nah, faktornya itu meliputi 5 faktor, yaitu yang pertama, susahnya akses menuju sekolah, kemudian kurangnya fasilitas sekolah, yang ketiga, rendahnya minat dan kualitas guru, yang keempat, biaya pendidikan yang sangat mahal, dan yang terakhir adalah jumlah dan kualitas buku referensi. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari kesenjangan sosial terhadap pendidikan. Nah, dampak negatifnya itu terdiri atas 4. Yang pertama adalah rendahnya kualitas. Nah, kesenjangan sosial akan sangat dirasakan pada siswa di wilayah kota dengan wilayah desa. Kualitas sumber daya manusia yang lebih mendukung di kota tentu menyebabkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah sarana terkait akses yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini sangat terasa terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. Bagaimana tidak, pelajar yang berasal dari ekonomi menengah tentu kesulitan untuk mempunyai media atau alat tertentu. Hal ini berbeda dengan kelas ekonomi atas yang dapat memilikinya dengan mudah. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah akses pendidikan di daerah kota dengan daerah terpencil tentu sangat berbeda. Pasalnya, siswa di daerah terpencil akan lebih sulit bersekolah akibat kondisi geografis yang kurang mendukung. Nah, dengan adanya kesenjangan tersebut, maka kesenjangan ekonomi pun akan berpengaruh. Akibatnya, angka kriminalitas pun dapat meningkat tajam. Kemudian, dampak negatif yang keempat adalah biaya. Nah, tidak dapat disangka, biaya sering menjadi hal yang menentukan kelanjutan proses pendidikan seorang anak. Ada banyak sekali anak yang harus putus sekolah akibatnya kurangnya biaya. Meskipun pemerintah telah memberi berbagai solusi dan terobosan supaya anak dapat bersekolah, sayangnya masih banyak oknum yang menggunakan hal tersebut sebagai kepentingan pribadi. Kemudian solusi apa yang harus kita lakukan agar kesenjangan sosial terhadap pendidikan ini berkurang? Yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan, kemudian mengembangkan kurikulum yang inklusif. Yang ketiga, meningkatkan pendanaan pendidikan. Yang keempat, mempromosikan kesetaraan gender. Yang kelima, mempromosikan pendidikan inklusif. Yang keenam, mempromosikan pendidikan bebas komunitas, dan yang terakhir mempromosikan pendidikan yang berkelanjutan.